Tuhan aja udah mereka tipu ini kan. Dalam sumpah itu kan mereka bersumpah atas nama Tuhan. Iya. Udah Tuhan aja udah mereka tipu. Mau gimana lagi republik kita ini? Sudah segini terkutuknya negeri ini ya, sampai ada istilah liga korupsi. Nah, kalau mau diusut sama kejaksaan, jangan-jangan nanti semua kepala depot Pertamina itu antri masuk penjara. Sementara ini duit hampir 1.000 triliun, dia garong. Ini kan bajingan ini. Perlu ditambah redaksi sedikit ini untuk sumpah ini. Saya bersedia dikeroyok massa ketika kasus yang menjerat saya sudah berkekuatan hukum tetap. Ini sumber saya ini yang mantan serikat pekerja. Cerita. Itu di Pertamina itu ada orang-orang partai juga. Wah, tim Jampitsus Kejaksaan Agung nemuin bukti baru di kasus korupsi Pertamina. Kejaksaan Agung baru aja ngegeledah terminal BBM Pelumpang di Jakarta Utara. Kasus ini katanya berkaitan sama korupsi dalam pengelolaan minyak mentah and produk kilang dari 2018 sampai 2023 yang bikin heboh. 17 kontainer dokumen soal penerimaan dan pengeluaran BBM disita. Selain itu, penyidik juga ambil sampel dari 17 tangki minyak dan amankan barang bukti elektronik. Dugaan korupsi ini bikin publik penasaran. Duitnya kemana? Siapa yang terlibat? Kalau beneran ada skandal besar di balik ini, bakal gempar banget. Stay tuned buat update selanjutnya. Jumpa lagi dengan redaksi Keadilan TV. Saya Darman Tanjung bersama Saya Samsul Mahmudin. Dan saya penerus Bonar. Kali ini kita akan membahas apa, Bung Darman? Waduh, Jabodetabek sekarang banjir ya. Iya. Bekasi, dari Puncak, dari Cianjur sampai pinggir-pinggir Jakarta ini tenggelam. Saya pikir bukan persoalan itu yang justru yang bikin kita terkaget-kaget. Apa itu? Banjir korupsi negeri ini. Itu yang perlu kita bahas. Betul itu. Salah satu persoalan korupsi yang paling mentereng belakangan ini adalah korupsi Patraniaga, anak perusahaan Pertamina, yang katanya konon kerugian negara itu lebih dari 1.000 triliun. Masya Allah, luar biasa ya. Angka yang cukup mengerikan ya. Sementara masyarakat saat ini kesulitan uang, mendengar uang negara dikorupsi triliunan, bahkan 1.000-an triliun. Ini baru anak perusahaannya loh, ya. Kita belum tahu ini seperti apa nanti induk perusahaannya ini, ya kan? Bagaimana ceritanya korupsi Pertamina ini, anak perusahaan Pertamina ini, Bung Samsul? Iya. Kalau kita lihat dari penjelasan Kejaksaan Agung kemarin, ini kan terkait dengan tata kelola ini kan, bahwa ada manipulasi impor 88 RON 88 dibayarkan 92 RON-nya. 92. Juga ada kasus blending dilakukan di perusahaannya MKAR itu. Konon katanya anak saudagar besar minyak yang dikenal dekat dengan setiap penguasa dari periode ke periode. Reza Khalid itu ya. Muhammad Reza Khalid, nama itu udah terkenal, nggak usah lagi kita ini kan tutup-tutupi. Di zaman Petral nama dia itu kan sering muncul. Betul. Bahkan kemarin sudah terbuka sebenarnya rumah Reza Khalid itu digeledah karena dijadikan kantor oleh anaknya untuk bis ini. Jadi kan perusahaan yang bisa menghimpun uang sampai ratusan triliun dalam setahun hanya berkantor dalam rumah aja ini. Sederhana lah ini. Luar biasa ini, sederhana sekali. Cuman ini ceritanya sebenarnya kan cerita lama ini sebenarnya. Pertamina ini kan bukan hal yang baru. Saya ingat tahun 2015 dulu, saya juga pernah menulis juga ini. Kejaksaan Agung itu juga pernah menyidik perkara yang serupa-serupa tapi tak sama inilah. Kira-kira Pertamina juga.
Nah, kebetulan saya punya narasumber waktu itu mantan serikat pekerja Pertamina. Dia kemudian dicopot. Dia cerita itu bagaimana praktek-praktek di Pertamina itu melibatkan banyak hal. Makanya dia bilang kalau manipulasi, kemarin saya sekarang ingat kembali, saya tidak hubungin lagi narasumber lama ini kan. Wah, dia cerita sebenarnya gampang membuktikan bang katanya. Itu tinggal cek manifest kapal, ketahuan tuh manipulasi impornya. Nah, kalau mau diusut sama kejaksaan, jangan-jangan nanti semua kepala depot Pertamina itu antri masuk penjara. Itu kata dia, cerita dia. Saking banyaknya pelakunya ini. Cerita dia. Cuman kalau kita lihat dari uraian kejaksaan kemarin ini, memang agak ada kesamaan. Nah, kembali kepada penyidikan 2015 itu. Waktu itu perkara penyidikan ini hilang, lenyap seperti awan. Dan nama Reza Khalid juga ada waktu itu Ada waktu itu. Ya. Muncul. Dan muncul waktu itu. Bahkan setelah ikut dalam sebuah acara tertentu yang dihadiri Reza Khalid, perkara Pertamina ini hilang. Kalau ibaratnya Kopingho katanya hilang seperti awan tanpa tatapan. Itu di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. 2015 SBY. Jokowi. Masih Jokowi ya? Era Jokowi. Oh. Waktu itu ingat banget, itu petrol udah dihapus. Oh, ribut-ribut petrol di masa SBY. Iya, ya? masa SBY. Penutupan petrol. Muncul lagi ini. Nah, Jadi Bung Samsul, soal Pertamina ini memang seperti Bung Samsul katakan tadi, ini cerita lama yang terulang kembali. Ini bukan di era reformasi aja sebenarnya. Jauh sebelum itu, ya, Pertamina ini sudah jadi bancakan. ya. Kita pernah tahu Ibnu Sutowo namanya kan. Ya, di Pertamina Iya. zaman dulu. Mantan dokter tentara yang jadi dirut Pertamina kan gitu ya. Dirut Pertamina pertama juga kalau nggak salah dia itu. Korupsinya itu bahkan sampai nyaris membangkrutkan negara ini. Kalau nggak salah itu 150 miliar dolar apa berapa gitu di masa itu. Yang yang dikorupsi melalui investasi-investasi di luar negeri modusnya kan. Nah, ini negara ini seolah-olah tidak pernah belajar dari kasus-kasus lama bahwa Pertamina ini sebagai lumbung uang tidak dikelola dengan baik gitu loh kan. Sehingga berulang-ulang terus peristiwa korupsi ini. Ini tragis sebenarnya untuk negara yang makmur, punya tambang segala macam. Bahkan dulu kita ini kan termasuk negara-negara pengekspor minyak ya, ikut OPEC. Iya. Sampai sekarang jadi pengimpor minyak. Ketika mengekspor minyak juga dikorupsi, ketika mengimpor minyak juga dikorupsi nih, Samsul nih. Ini yang saya takutkan benar. Saya khawatir korupsi ini warisan. Kayak ospek. Iya. Dari senior lalu, ospek juniornya. Setelah dia jadi junior, dia menjadi senior, dia mau ospek lagi. Ospek lagi. Kayak seperti itu juga korupsi ini, jangan koruptor ini. Ibnu Sutowo mengkorupsi. Iya. Yang di generasi berikut, kalau gitu saya juga korupsi. Dia korupsi lagi. Jadi Ibnu Sutowo pergi, Reza Khalid datang. Iya. Kalau saya pikir nggak ada Tapi lagi. kita tidak ini ya, Iya. tidak berasumsi bahwa Reza Khalid ini kita tahu ini, kita azas praduga tak bersalah ya. Anaknya sekarang tersangka. Dan sudah ditahan. Sudah ditahan, Iya. walaupun hukum belum berkekuatan hukum tetap. Nah, atau Reza Khalid sendiri pun secara hukum belum pernah dijadikan tersangka atau apa. Tapi semua orang tahu dia adalah saudagar besar minyak. Tapi memang agak kebal hukum. Kita kan pernah juga dengar dulu ada kasus Papa minta saham. Ya. Pembicaraan Reza Khalid dengan Setia Novanto waktu itu ketua Golkar. Iya. Bersama seorang jenderal yang bosnya Freeport zaman itu. Sekarang Ma'ruf Samsudin. sekarang udah menteri ya. Enggak, adeknya itu. Adeknya itu ya? Iya. Jangan salah-salah.
Iya. Kan itu sempat diperiksa kejaksaan kan itu setelah Papa Setia minta saham. Novanto Papa minta dicopot, saham. kan kejaksaan memproses kasus ini juga sampai Reza Khalid dipanggil nggak datang-datang kan. Iya. Kalau tidak salah Itu itu pun waktu hilang. itu jaksa agungnya itu salah satu kader partai juga ya. Oh iya. Prasetyo namanya Pak. Pak Sartio. Ah, Pak Prasetyo ya. Hilang. Kalau tidak salah Pak Prasetyo ini sempat mengatakan kepada wartawan karena bukti rekaman tidak bisa jadi alat bukti gitu loh. Iya. Putusan MK akhirnya selesailah kasus Papa minta saham dengan Hanya Setia Novanto Iya. yang korban Iya. mundur dari ketua DPR. Iya. Itu zaman pun karena kan, MK. perkara KPK, bukan perkara di kejaksaan. ya Di KPK kena dia seperti Novanto. Enggak, dia waktu itu memang masuk mundur. ketika waktu- MKD di Iya, DPR mundur. sebelum putusan dia Iya. mundur Oh, iya, akhirnya iya, tidak iya. dipecat dia. Jadi saya jadi ingat ini kasus Papa minta saham itu tuh. Kalau Jaksa Agung ngomong seperti itu, Jampisus pada masa itu ngomongnya beda lagi. Sedikit banyak minimal kena percobaan pasal 15 ini sebenarnya mestinya saat itu. Tapi entah mungkin beda kali ucapan Jaksa Agung dan ucapan Jampisus. Iya, Lebih ke ucapan Jaksa Agung kan. Iya. Batal barang itu kan. Saya tertarik dengan omongan Samsul tadi. Seperti ospek katanya. Kalau saya lihat sebenarnya nggak ada lagi moralitas pejabat ini. Sumpah, janji tinggal janji semua. Bikin oleh kitab suci, bikin apa di kepala. Korupsi tetap aja mereka mainkan. Iya. Nah, ini terkait sumpah pejabat ini, Bung Darman. Ini kan dikatakan di sini seperti sumpah-sumpah yang sering diucapkan ya, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dengan kitab suci di atas kepalanya masing-masing atau dipegang di tangan kirinya itu dekat tangan kanannya itu ya. Nah, menurut saya perlu ditambah redaksi sedikit ini untuk sumpah ini. Apa itu benar? Jadi saya bersedia dikeroyok massa ketika kasus yang menjerat saya sudah berkekuatan hukum tetap. Kenapa demikian? Karena uang yang dia korupsi itu kan uang rakyat. Jadi dia orang pencuri ayam, pencuri ini dikeroyok massa kok. Kan ini masa pejabat yang triliunan ngambil uang rakyat dibiarkan begitu aja, padahal ini redaksi sumpahnya ini harus ditambahin ini. Cocok juga. Cocok ya. juga, cocok. Jadi saya bersedia dikeroyok massa Sampai mati. Ya sampai mati toh, sampai itu kan hukum mati juga kan ada hukum mati di undang-undang korupsi kita kan pasal-pasalnya. Ketika kasus yang menjerat dia itu, kasus korupsi yang menjerat dia itu berkekuatan hukum tetap. Kan lebih simpel itu hukumannya, itu mempermalukan dia, itu mungkin bikin efek jera yang nyata kan gitu ya, ketimbang yang seperti saat ini ketika kita lihat siapa aja yang mau, baik yang di KPK maupun di kejaksaan, di kepolisian, ketika tangannya diborgol masih bisa senyum-senyum. Iya. Para koruptor itu ini kan tragis. Benar-benar menyakiti hati Iya. masyarakat itu, betul. Sementara satu sisi masyarakat kesusahan, harga-harga melambung naik, bawang aja apa cabai udah sampai 150.000, enak kali orang itu garong ribuan triliun loh. Tapi memang betul itu. Ya, saya jadi teringat ini masalah hukuman mati ini. Kemarin kan Jaksa Agung ngomong mengkaji penerapan tuntutan hukuman mati terhadap kasus korupsi 1.000 triliun Pertamina ini. Kita bikin berita juga itu kan. Saya jadi ingat ini. Saya agak sedikit berharap Pak Jaksa Agung ini serius. Iya. Kenapa? Di awal-awal penyidikan ini sempat saya bertanya kepada beliau nih. Mengingatkan pada tahun 2015 lalu perkara ini pernah disidik, tapi kemudian hilang dari laci penyidikan. Beliau dengan spontan jawab waktu itu dengan tegas ke saya, makanya saya perintahkan tangkap itu semua pelakunya Iya. dan tuntaskan secara cepat. Itu pernyataan beliau secara kepada waktu itu. Saya kirim WA lah ya, menulis tertulis ya. Nah itu jawaban dari beliau. Nah saya jadi ingat kemarin ada ini sebenarnya kan respon tanggapan dia sendiri dalam wawancara ini. Waktu itu ada kunjungan direktur Pertamina, Di wartawan bertanya tentang desakan publik penerapan tuntutan hukuman mati. Ibarat banjir korupsi sebesar banjir bandang korupsi ini kan. Iya. Apalagi secara moralitas para pelaku ini pantas dihukum mati. Pertama,
mereka secara pendapatan sudah miliar-miliaran. Masih melakukan hal yang Ada yang gajinya 1,8 miliar per bulan ya. sekeji ini. Tindakannya benar-benar bajingan ini. Maka ada senior kejaksaan cerita ke saya, ini pantas dihukum mati. Cuman payung hukumnya harus dicari secara yang teliti, yang efektif. Makanya ketika Jaksa Agung kemarin menyatakan dikaji dengan mencoba pendekatan COVID. Nah, ada senior kejaksaan yang dulu pernah jadi narasumber saya, dia bercerita gini, kayaknya tidak tepat itu, Bung Samsul, kata dia. Kalau pendekatan COVID, karena itu tidak terkait dengan dana bencana. Kalaupun mau, ada kemungkinan itu menggunakan pendekatan negara sedang butuh dana, keuangan. Negara secara kesulitan keuangan. Buktinya apa? Berarti kedaruratannya dari sisi itu Ya, diambil. buktinya apa? Utang negara semakin tahun semakin meningkat semenjak katakanlah dianggap 2018 sampai 2003 itu bisa dihitung jumlah utang negara itu meningkat terus. Bahkan pajak masyarakat dikejar-kejar oleh pemerintah Iya. melalui macam-macam lah. Iya. Bagaimana cara supaya masyarakat membayar apa, pajak. ya. Sementara ini duit hampir 1.000 triliun dia garong. Ini kan keji, bajingan ini. Memang masuk akal, makanya dia masih saran. Pendekatannya tidak lagi bukan pendekatan COVID, tapi pendekatan kedaruratan negara, kesulitan negara dalam keuangan dan pembangunan. Bayangkan sampai Pak merakyat di Uber untuk membayar pajak. Iya. Nah, pendekatan itu bisa kata narasumber ini. Kalau memang pendekatan hukum yang seperti itu nggak bisa juga ya kan, pendekatan seperti yang saya katakan tadi. Kroyok masa, Iya, jadi sumpah itu harus ditambah redaksinya. kormas ya. Iya, bersedia dikeroyok massa ketika saya melakukan tindak pidana korupsi dan sudah berkekuatan hukum tetap. Kalau dilihat dari modusnya memang disengaja ya korupsi mereka itu ya. Oh iya, memainkan semua Instrumen kebijakan ya. di lingkup Pertamina itu Ya, untuk mereka terstruktur. mendapatkan duit yang sebegitu besar. Terstruktur. Tapi kan belakangan ini muncul juga nih backing di dunia ini gimana ini cerita ini? Ada nama Menteri BUMN, ada nama adiknya abangnya, abangnya ada Menteri BUMN. ada nama Kapolda Metro Jaya di bawah, ada Fat Arafik, Iya. politisi Golkar itu seperti apa ya? Tapi seiring itu juga Bung Darman merebak juga foto-foto Bapak Presiden Prabowo ini dengan sejumlah konglomerat gitu loh ya. Oh, Taipan yang di istana ya. Taipan, ya. Ada Iya, 8 iya, katanya iya. itu ya. 8 bukan 9 naga tapi Iya, 8 kayaknya. 8. Laga satunya Enggak, 8 dilawan 1 harimau lawan 8 naga katanya. Ilustrasinya. Bukan bukbar ya. Bukan. Jadi agak ya mana ya, mungkin ya mereka punya hak juga lah, namanya mereka pengusaha pingin ketemu dengan presiden. Tapi ya ada beberapa diantaranya itu kan saat ini sedang ada juga apa namanya bersentuhan dengan proyek-proyek yang dipersoalkan masyarakat. Ya Kan kan? ada anak perusahaannya terlibat kasus hukum ini. Nah, itu dia kan. Ada terlibat kasus hukum. Ah. Tapi memang Kasus gula gitu aja lah. impor gula itu. Impor gula itu ya. Iya, tapi memang sudah dikembalikan dia 100 miliar itu. Iya, kalau boleh kayak gitu nanti besok lusa kita punya kesempatan mencuri, kalau ketahuan kita kembalikan aja Sul. Iya kan? jadi soal rumors backing ini gimana? Bung Samsul di kejaksaan. Kayaknya ada klarifikasi dari kejaksaan ya. Kalau kemarin Jaksa Agung bilang tidak ada intervensi dalam kasus Pertamina. Nah, pernyataan Jaksa Agung ini mungkin kita secara normatif kita lihat sampai hari ini belum kelihatan gambar tanda-tanda ada intervensi ya. Tapi sepanjang pemahaman saya ya, 20 tahun lebih meliput, apapun cerita pemberantasan korupsi itu tergantung kepada presiden. Kalau presiden Menarik. bilang A, Iya. di bawah pasti ikut A. Kalau presiden bilang B, di bawah tidak mungkin bilang A. Yang jelas-jelas kasus Sismis Mbakum dulu Wah, lah ya. itu ingat banget Iya. itu. Saya Sismis Mbakum itu meliputnya mulai dari awal banget itu. Dari awal betul. Ketika belum ingat banget waktu itu di bulan Februari kita menulis tentang Sismis Mbakum. Kejaksaan belum menyidik. Nah, di berapa bulan kemudian kejaksaan kebetulan menyidik.
soal yang sama juga. Disudlah Siswin Bakom ini. Saya ingat banget itu, saya kemudian kenal banget itu penyidiknya. Dan di antara, kalau nggak salah dulu kita sebutnya Pak Farid Arianto ya, dia pernah datang ke kantor kita dulu. Sekarang udah pensiun dia. Dia penyidiknya waktu itu. Anak buahnya dulu waktu itu Reda Matupani, sekarang Jam Intel. Narendra sekarang Jam Datun. Yang sekarang berkuasa lah. Febri ini anak buah dia juga ini. Iya, terkait tadi soal Siswin Bakom itu seperti apa keterlibatan butuhnya ketegasan presiden, Sul? Iya, itu awalnya itu. Jadi bayangkan saat itu sempat diekspos, sepakat bahwa ini ada Tindak pidananya. tindak pidana korupsi. Tiba-tiba Jaksa Agung ragu, bertanya-tanya lagi, betul nggak kita salah langkah kita atau tidak? Biasanya keraguan. Nah, Jampisus menafsirkan itu keraguan Jaksa Agung. Ini kayak sinyal-sinyal untuk tidak meneruskan. Hasil ekspos sudah ada itu. Nah, dipanggillah ketua tim penyidik. Tahu waktu itu. Begitu dibilang diceritakan seperti itu, dia jawab begini, kalau pengecut jangan jadi Jampitsus. Baru dia marah itu terprovokasi Jampitsusnya. Nah, itu naiklah penyidikan. Usut. Naiklah tersangka. Banyak tersangka kan. Itu memang tarik kuat itu. Tarik ulur lah kan. Bagaimana perkara besar menyangkut pengusaha besar. Saat itu ya kalau nggak salah Haritanus pemilik media masa. Pemilik media masa, konglomerat, pemain saham. Makanya Siswin Bakom kan dikuasai dia waktu itu. Dia bisa mengakuisisi waktu itu perusahaan-perusahaan dengan modal informasi itu. Sampai satu ketika nonton bola lah dengan presiden. Siapa yang nonton bola dengan presiden ini? Haritanu. Nonton bola bareng. Ini terlepas ada hubungan tidak ada hubungan ya. Saya ingat banget Piala Dunia waktu itu. Nonton bola bareng. Presiden SBY bersama Haritanu. Nggak lama kemudian perkara itu kelepak-kelepak. Hanya sebatas dirjen aja. Iya, dirjen aku aja yang masuk. Saya ingat waktu itu Hartono Tanu Sudibyo. Itu sudah sampai dia tersangka. Itu akhirnya adiknya HT. Itu Hartono itu sampai tersangka. Wah, itu memang perkara begitu terjadi nonton bareng. Perkara itu klepak hilang. Ketua penyidiknya dimutasikan ke luar Jawa. Selesai itu. Nah, maka saya bilang tergantung presiden sebagai komandan perangnya, panglimanya. Kalau presidennya bilang A, jaksa itu enak melakukan A. Tapi kalau presiden bilang A, jaksanya bilang B, pindah dia, mutasi. Tapi sampai saat ini kita lihat Pak Jaksa Agung yang sekarang ini, Pak Burhanuddin, masih on the track lah ya dalam mengungkap kasus Pertamina ini. Dan kita harus kasih apresiasi juga lah untuk Pak Jaksa Agung ini. Ini korupsi terbesar yang diungkap kan. KPK belum ada pernah 1.000 triliun ini kan. Belum pernah kan. Memang ini ada kita. Dan melibatkan orang-orang yang punya koneksi luar biasa ini ya. KPK belum segitu kelasnya, masih Kejaksaan Agung lah. Iya. Tapi bolehlah kita salut sama Pak Burhanuddin. Tapi jangan juga nanti ada pertemuan presiden dengan orang-orang yang disangkakan redup lagi. Hilang lagi peredaran kan. Saya berharap Pak Prabowo ini walaupun dikunjungin oleh rakyatnya yang kebetulan berstatus pengusaha tidak mengintervensi Bapak Jaksa Agung atau Kejaksaan. Biarkanlah Kejaksaan bekerja. Harapan kita sebagai masyarakat ya. Makanya seperti sebenarnya tadi tergantung kepada presiden. Semoga Pak Prabowo komit jangan mengulangi kekeliruan dari presiden-presiden sebelumnya, sehingga berulang lagi kasus korupsi yang seperti dibilang benar tadi dari Ibnu Setowo diwariskan ke dirut berikutnya. Sekarang mantan dirut itu kan masuk penjara kan.
Karen Agustiawan masuk. Jadi di Pertamina ini seperti ada kutukan gitu loh ya. Kutukan, kalau di film-film pernah kita tonton itu kutukan emas hitam itu kan. Iya. Nah, ini kayaknya begitu juga untuk bangsa kita ini dalam kasus Pertamina ini. Iya. Hampir banyak itu kan pejabat-pejabat di Pertamina ini yang menjadi pesakitan dalam kasus korupsi. Ya yang terakhir yang inilah. Ini pun belum sebenarnya infonya masih ada 21 pejabat di lingkup Pertamina ini yang namanya sudah Masuk radar. masuk radar. Memang, Ini kan baru 7 ini kan. memang Pertamina ini kan seperti sapi, Iya. unta Iya. gemuk, digrogotin terus. Ya, makanya banyak juga yang bilang informasi kita dapat bukan hanya para petinggi-petinggi Pertamina ini tidak mungkin bermain sendiri. Ya. Pasti melibatkan backing-backingannya juga. Biasanya orang-orang partai. Makanya cerita Petral ini, siapa Riza Khalid, kita kan juga tahu dia punya hubungan tertentu dengan keluarga-keluarga yang setiap orang yang berkuasa di Republik ya. dari masa ke masa ya. Dari masa ke masa. Kita mengalami itu soalnya ketika kita menulis Petral zaman dulu, ternyata dia backingnya penguasa juga, Iya. ya. Hilang juga tuh hilang Petral. juga. Kasus Petral kita ungkit di tahun 2011 hilang. 2015 kita ungkit yang begini-beginian juga hilang. Nah sekarang muncul lagi. Mudah-mudahan yang ketiga ini tidak hilang. Pak Jaksa Agung ini komitmen. Jampisu juga komitmen. Dan Presiden Prabowo membackup mereka. Itu harapan kita. Terlepas dari ini mau ganti pemain siapa di minyak ini, Iya. tapi yang penting kasusnya tuntas dulu ya. Iya. Biar Memang ada masyarakat sakit loh, sakit. Kenapa aku bilang 1.000 sakit? triliun. Ya. Bukan hanya soal angkanya, menyentuh ke mereka, semua punya kendaraan. Coba Iya. mereka bikin begitu, sementara Kita pejabat-pejabat Pertamina ini enak-enak aja Banyak- cara menggarongnya gitu. banyak masyarakat itu yang patuh untuk tidak beli bensin yang bersubsidi, ternyata kualitasnya sama dengan yang disubsidi yang dia beli. Kan itu penipuan yang sangat keterlaluan itu Iya. namanya. Makanya layak itu dikeroyok massa atau dibakar itu orang-orangnya itu gitu. Memang pantas. Iya. Pantas dihukum mati lah bahasanya, mati, Iya. pantasan dihukum mati. Tapi mungkin ya pandai-pandailah Penegak hukumnya. penegak hukum mencari Celahnya celah dan untuk- payung hukumnya. Supaya ada juga efek jerah ini. Iya. Efek deteran itu penting bagi pemberantasan korupsi. Ya, semoga juga Pak Prabowo juga tegas. Jangan tegasnya cuma seperti teknik menyembelih ayam di depan monyet. Iya. Monyetnya ketakutan, nyetor-nyetor. Iya. Tapi kalau menyetor ke negara sih enggak apa-apa juga lah ya. Iya. Nah, kalau nyetor ke negara semua kembaliin, Iya. semua korupsi-korupsi saya kembaliin. Nah, bagus juga. Iya. Iya. Nyetor ke negara. Yang koruptor itu pada menyetor ke negara kan. Itu boleh juga sih strategi menyembelih ayam di depan monyet ini kalau memang efektif. Ditujukan Tapi jangan untuk negara, kepentingan ya. pribadi. Iya. Dan itu harus sangat transparan kalau itu yang terjadi, Samsul. Kenapa? Karena ya bagaimana teknisnya orang yang sudah mencuri, ya kan, mengembalikan yang dia curi. Bagaimana sistem pelaporannya itu harus betul-betul transparan itu. Kalau tidak bisa menguap di tengah jalan lagi itu. Ya sepakat saya itu mestinya harus terbuka. Iya. Di tempat yang terang. Di tempat yang Bukan di terang. tempat yang samar-samar Iya. apalagi gelap bahaya. Iya. Itu lain lagi persoalan korupsi besar-besar yang ditangkap semua penegak hukum ini, KPK, Polri, Kejaksaan Agung, itu kan uang sitaannya juga besar-besar itu. Iya. Tapi publik kadang nanya juga kapan Iya. sih, nggak pernah loh diumumkan berapa sih yang dikembalikan ke negara itu, uang yang disita-sita itu. Iya. Kita kan kadang kalau jumpa pers di Kejaksaan, jumpa pers di Mabes Polri, jumpa KPK. pers di KPK, mereka naruh duit tuh banyak kali tuh Satu meja, iya, sampai gemetar kita ngelihat duit sebanyak itu kan. Duit Zara Berikar sampai Iya. 1 T ya. Iya. Itu kemana? Itu nggak pernah loh diumumkan. Itu harus transparan juga penegak hukum ini sebenarnya. Ya, memang Iya, harus. perlu juga itu. Yang saya dengar itu dikritisi. kemarin mereka baru menyerahkan pengelolaan kepada BUMN. Tapi termasuk juga katanya fasilitas yang kemarin itu BUMN yang saya dengar itu.
apakah itu termasuk bagian, tapi uang tunai tidak jelas apakah disetorkan ke kas negara atau disimpan. Tapi biasanya kalau itu barang bukti itu disimpan di barang bukti. Iya. Artinya biar lebih transparan lah penegakan hukum ini. Kita salut, terutama Jaksa Agung nih yang berani menggasak koruptor 1.000 lebih triliun. Dan orang-orangnya itu dia. orang-orangnya itu ya yang selama ini kesannya kebal hukum dengan gampang diciduk sama dia. Itu bukan hanya satu loh anaknya Reza Khalid itu. Satu lagi situ anak angkatnya itu. Dari yang 7 orang itu. Kena lagi. Iya, itu yang ditangkap itu salah satunya anak angkatnya juga. Itu. Oh, mungkin itu yang dimaksud 2 orang berkantor di rumah. Iya, jadi itu anak angkat Di rumah. katanya. Ini kantor rumahan loh. Iya. Bayangkan kantornya di rumah tapi rumahnya sih rumah mewah. Iya, mengelola aset Triliunan. triliunan Bukan ya. aset, keuntungan Iya, triliunan. keuntungan triliunan. Dan itu udah berjalan lama. Makanya si Bonar pernah bilang mereka yang melakukan pengusaha-pengusaha yang banyak melakukan korupsi di negara ini kan selalu menyimpan uangnya di luar negeri. Dan mereka mendirikan perusahaan juga di negara yang bebas pajak. Reza Khalid di Mauritius, Virgin Island itu Virgin ya. Island. Nah, ini Itu gimana cerita itu? Penggalian itu benar. Jadi itu bisa dengan gampang kita cek di Wikipedia ya. Cek aja, tulis saja nama Reza Khalid. Dia ada beberapa perusahaan yang terkait dengan minyak itu terdaftar di Singapura. Tapi semua ini ya apanya itu soal keuangan itu di Virgin Island itu yang menjadi surga bagi orang yang mau bebas pajak. Nah, jadi tragis negara kita ini. Tantangan berat bagi kejaksaan negara menyita pemulihan kerugian negara. Dan saya pikir bukan dia aja kan, selama ini para koruptor tetap aja melarikan uang ke luar negeri semua kan. Nah ini jadi persoalan. Rumahnya Reza Khalid mungkin akan nilai sampai 100 triliun kan? Iya. Mau disita semua aset-asetnya, semua apanya itu nggak sampai 1/10 dari yang dibawa asetnya kuku, kan. Iya. Dari korupsinya. Dari korupsinya yang merugikan negara itu. Memang ini tantangan juga ini. Nggak bisa enggak mengambil aset-aset yang berada di luar itu. Kalau tidak ya sama kayak ini, kita disuguhkan tontonan drama Korea. Wah, seru tiba-tiba endingnya nggak jelas. Seru aja. Iya. Manfaat enggak ada. Jadi nggak ada manfaat, masyarakat terkesima nonton kan berita-berita itu, begitu itu habis lapar lagi perutnya. Karena memang nggak ada. Kalau itu saya setuju. Pemberantasan korupsi harus ada manfaatnya. Minimal kerugian negara bisa dipulihkan walaupun gitu. mungkin tidak sepenuhnya. Minimal separuh atau 2/3 kembali. Ini saya contohkan lagi nih Bung Samsul, soal tadi hangat di awal ini semua apa segala macam gitu ya. Ada kasus timah juga, kasus judi. Coba kalau masyarakat ini agak jeli sedikit, sudah berapa ribu orang yang ditangkap dalam kasus judi online ini. Sekali nangkap 30-20 orang. Sampai sekarang saya belum pernah dengar ada sidang soal perkara judi online. Perkara judi online ini nggak masuk. Apa saya masih wartawan juga Bung Samsul, dan saya masih berhubungan juga dengan luar. Saya belum pernah dengar ada ekspos yang betul-betul meriah seperti penangkapannya. Contoh kasus judi online ini mungkin sidang di awang-awang kali ya. Nggak tahu. Bung Samsul ini kan lama juga liputan di pengadilan kan. Itu seperti apa nanti ini? Mungkin pengadilan beda kali. Coba kita inilah pengadilan judi online. Iya. Online juga kan. Iya kan. Online juga. Iya kan. Sidangnya. Tapi kalau awalnya tangkap miliaran, ini apa segala macam. Uang yang ditangkap miliaran nggak jelas ditaruh kemana atau apa gitu. Jadi jangan gegap gempita aja. Di awal. Memang itu tantangan. Dan yang paling kita was-was juga, jangan sampailah Bapak
presiden seperti kasus Sismin Bakum dulu nonton bola bareng dengan orang yang diduga terkait tiba-tiba akhirnya perkara merendah. ya gol juga jadi kayak bola itu kan. Walaupun itu sebenarnya juga penegakan hukumnya juga tidak ini juga. Sistem Bakum kemudian diambil alih negara. Iya. Setiap tahun kan triliunan PNBP itu masuk. Itu ada juga hasilnya. Cuman rasa keadilannya tidak terpenuhi. Tapi sistemnya diambil alih negara kembali dan sudah dikelola negara negara sehingga satu tahun ada PNBP 1 triliunan lebih. Iya. Setiap tahun. Sudah segini terkutuknya negeri ini ya, sampai ada istilah liga korupsi yang membuat daftar peringkat klasemen di perkorupsian negara ini. Itu tragis sebenarnya ya. Apa kita Maka ada yang bilang liga korupsi, banjir bandang korupsi lah. Iya. Makanya ya banjir korupsi yang saat ini melanda Pertamina ini ya anak perusahaannya ya, bukan belum tahu juga Pertaminanya nanti atau apa. Semoga bisa dituntaskan setuntas-tuntasnya. Kalau kata ada lagu Bengawan Solo itu, kayaknya uang dari korupsi Pertamina ini juga sudah mengalir sampai jauh dan pasti meluas gitu lebar ya, kayak dampak banjir itu yang meluas sejabodetabek, Karawang sampai mana-mana itu kan. Ini sumber saya ini yang mantan serikat pekerja cerita. Itu di Pertamina itu ada orang-orang partai juga. Orang partai yang menjadi orang-orang kepercayaan mereka yang ada di sana. Itu sudah rahasia umum dan sumber saya pada cerita seperti itu. Tapi ya kita tidak berani juga mengungkapkan nama ya. Tapi orang partai besar. Kayaknya kalau itu sih saya pikir udah lumrah. Yang jadi masalah bagi kita ini sekarang Republik ini, berarti korupsi itu memang sengaja dilegalkan terus sama mereka, diciptakan peluang-peluang korupsi itu untuk menggarong uang, diwariskan apapun ceritanya kan, mau dia orang partai, mau dia pensiunan TNI, mau pensiunan mereka semua komisaris di sana dulu begitu. Saya pun dulu pernah berhubungan dengan Pertamina itu, salah satu komisarisnya di sana itu bintang 2 dari polisi itu mengurusi soal minyak apa itu, minyak apa namanya, subsidi minyak apa, makanya ke perusahaan di Riau lagi. Makanya komisaris juga harus bertanggung jawab. Iya dong, dia mengawasin loh. Jangan main terima duit aja dari situ, hasilnya enak aja dia bermain karena ada komisaris itu. Semua pejabat yang makanya sumpahnya itu harus direvisi. Samsul, apa namanya, sumpah pejabat yang menempat itu harus direvisi, itu harus bertanggung jawab ke rakyat, harus ada redaksinya itu di situ. Kalau tidak mereka menganggap dia bertanggung jawab sama bos yang ngangkat dia aja kan. Nah, kalau Tuhan aja udah mereka tipu ini kan. Dalam sumpah itu kan mereka bersumpah atas nama Tuhan. Udah Tuhan aja udah mereka tipu. Bagaimana lagi Republik kita ini? Terkutuklah ini terus negara kita ini nanti kalau nggak tuntas-tuntas. Makanya kita juga mendorong itu kejaksaan harus berani memanggil para komisaris itu untuk diminta keterangan. Walaupun komisaris itu mungkin pensiunan penegak hukum juga, baik polisi, jaksa ataupun KPK. Harus itu karena ya bagaimana dia komisaris, dia mengawasi dan peran dia kan diambil, apalagi dia mantan penegak hukum menjadi komisaris, tentu diharapkan keahlian dia sebagai penegak hukum untuk mengawasi jalannya. Kalau enggak jangan jadi komisaris jadi situ kan gitu. Kan itu terima uang itu. Konon di Pertamina ini komisarisnya gajinya ratusan juta juga per bulan kan. Itu. Makanya gaji sedemikian rupa besar masih aja korupsi. Ataupun tidak ikut mengawasi kan kayak gitu. Satu hal yang sudah kita bicarakan ini memang harus menjadi pekerjaan serius bagi Jaksa Agung kan. Jaksa Agung sudah melakukan tindakan yang sangat luar biasa, bisa membongkar kasus korupsi yang nilainya lebih dari 1.000 triliun, dan kita berharap Presiden Prabowo Subianto bisa menjaga marwahnya dengan tidak mengintervensi kasus-kasus korupsi yang ada. Bila perlu terus mendorong semua penegak hukum
untuk melakukan segala bentuk tindakan kepada para koruptor-koruptor negeri ini, para perampok-perampok di negeri ini yang sudah menyengsarakan rakyat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalam. Merdeka. Merdeka.